Sahabat tani, kita lihat ini adalah tanaman tomat yang mulai sudah berbunga. Dalam melihara tanaman tomat, begitu banyak kendala yang bisa kita hadapi, seperti hama dan penyakit, jamur, dan juga insektisida. Kita akan bahas beberapa produk yang bisa digunakan untuk memelihara tanaman tomat ini dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat untuk sahabat tani. Sahabat tani, salam sukses selalu. Jangan lupa like, share, and subscribe. Ditanya 500. 185. Olas pestisida. Sahabat tani, pada video kali ini kita akan membicarakan tentang pembudidayaan tomat. Tentunya banyak hal yang harus dipersiapkan sebelum budidaya tomat. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk bisa menghasilkan hasil yang maksimal dalam pembudidayaan tomat ini. Sahabat tani, dalam penanaman tomat dari awal hingga panen melibatkan beberapa tahapan penting, mulai dari persiapan lahan hingga pemeliharaan tanaman. Berikut ini langkah-langkah dan persiapan pemeliharaan dan perawatan penanaman budidaya tomat. Yang pertama adalah persiapan lahan. Dalam persiapan lahan ini kita pemilihan lokasi lebih dahulu. Pilih lahan yang mendapatkan sinar matahari penuh dan memiliki drainase yang baik. Kemudian pengolahan tanah. Gemburkan tanah dengan cara dicangkul atau dibajak. Buat bedengan dengan lebar sekitar 1 meter dan tinggi 20-30 cm. Kemudian pemberian pupuk. Berikan pupuk dasar, campuran pupuk kandang dengan kompos. Kemudian tambahkan juga pupuk NPK sesuai dengan rekomendasi untuk penggunaan pupuk dasar. Yang kedua adalah penyemaian benih. Pemilihan benih, pilih benih tomat yang unggul, yang tahan penyakit dan memiliki produktivitas tinggi. Seperti contohnya serpo. Untuk penyemaian, semai benih di persemaian atau polybag dengan media tanah yang subur. Benih ditanam sedalam 1-2 cm dan ditutup tipis dengan tanah. Yang ketiga adalah penanaman bibit. Persiapan bibit, pindahkan bibit ke lahan setelah tomat berumur 4-6 minggu atau memiliki 4-6 daun sejati. Untuk penanaman, tanam bibit pada jarak tanam 50-60 cm antar tanaman dan 70-80 cm antar baris. Yang keempat adalah pemeliharaan tanaman. Penyiraman, lakukan penyiraman secara rutin, terutama pada fase awal pertumbuhan dan saat tanaman mulai berbuah. Kemudian yang berikutnya adalah pemangkasan atau pruning. Buang tunas samping yang tumbuh di ketiak daun untuk meningkatkan sirkulasi udara dan mengurangi kelembapan yang bisa menyebabkan penyakit. Selanjutnya adalah pemupukan susulan. Berikan pupuk susulan setiap 2-3 minggu sekali,
Gunakan pupuk NPK atau pupuk cair sesuai umur dan dosis yang dianjurkan. Kemudian dalam menanam tomat, banyak kendala seperti hama dan penyakit. Berikut adalah beberapa jenis hama dan penyakit yang sering menyerang tanaman tomat dari awal hingga tanam hingga panen. Untuk hama yang pertama adalah ulat gaya, yaitu Spodoptera litura yang menyerang daun, batang, dan buah tomat dengan cara mengunyahnya. Semprot dengan insektisida yang berbahan aktif chlorpyrifos atau clopidogrel, yaitu dan juga seperti emamectin. Obat yang bisa digunakan seperti chlormid, Arjuna, Emacel, Mertur, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah kutu daun atau apit trip, yaitu menghisap cairan daun sehingga daun menjadi keriting dan tanaman menjadi kerdil. Gunakan insektisida yang berbahan aktif imidacloprid, abamectin. Contoh obat yaitu Delos, Abidor, Convidor, Demulis, dan Agrimex. Yang ketiga adalah lalat buah, yaitu Batrocera sp, yaitu menyerang buah tomat dengan cara bertelur di dalamnya, menyebabkan buah menjadi busuk. Untuk lalat buah bisa gunakan perangkap, lem, dan juga untuk penyemprotan insek yang berbahan aktif seperti dimetoat atau triasopos, seperti Destan, Maestro, Biotion, dan lain-lain. Yang keempat adalah tungo merah, yaitu Tetranicus urticae, yang menyebabkan bercak kuning pada daun dan kerusakan pada buah. Untuk menanggulanginya dapat digunakan insektisida akarisida seperti Samit dan Nomit. Untuk penyakit yang biasa menyerang tanaman tomat, yaitu yang pertama adalah penyakit busuk akar atau Phytophthora spp, menyebabkan akar tanaman menjadi busuk dan tanaman layu. Obat yang dianjurkan yang berbahan aktif metalaxyl, tebuconazole, seperti Rampat, Starmil, Polycurgol, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah hawar daun atau Phytophthora infestan, menyebabkan bercak coklat pada daun yang akhirnya menyebabkan daun menjadi gugur. Bisa gunakan bahan aktif seperti azoxystrobin, propiconazole, seperti Amsteltop, Corona, dan juga Remasol. Untuk penyakit layu bakteri atau Ralstonia solana searum, menyebabkan tanaman layu secara mendadak dan batang mengeluarkan lendir saat dipotong. Gunakan fungi plus bakterisida seperti Bactoricin, Zephyr, dan pada saat penanaman gunakan Tricogi pada saat awal penanaman. Kemudian yang keempat adalah virus mosaik atau tomato mosaic virus, menyebabkan daun menguning dan bercak seperti mosaik pada daun. Untuk virus kita akan lebih baik dengan metode pencegahan. Yang pertama adalah gunakan benih bebas virus atau tahan virus. Kemudian pengendalian vektor pembawa virus seperti serangga dan kutu daun. Kemudian sanitasi yang bagus. Kemudian lakukan rotasi tanaman, kemudian pembenahan atau pengolahan tanah yang lebih bagus. Yang kelima adalah busuk daun, yaitu menyebabkan daun busuk dan menghitam. Gunakan obat yang berbasis tembaga seperti hidroksida atau oksiklorida. Obat yang dianjurkan seperti Nordoc, Coproxat, Copset 77, dan lain-lain. Kemudian yang keenam adalah busuk buah, Botrytis cinerea, yang menyebabkan buah busuk dengan bercak abu-abu. Gunakan obat dengan bahan aktif Mancozeb, Chlorothalonil seperti Ventra dan Ditan. Kemudian yang ketujuh adalah Anthracnosa atau Coletrichum spp, menyebabkan bercak hitam pada buah yang akhirnya busuk. Saat Anda mendapati gejala serangan Anthracnosa, sebaiknya Anda segera melakukan penyemprotan. Gunakan fungisida kontak yang berbahan aktif seperti Propinep, yaitu antrakol plus kalsium, lalu diselang-selingi dengan fungisida yang
kontak berbahan aktif klorotalonil, yaitu dakonil atau bentra plus kalsium. Ini dilakukan selama 4 hari tanpa jeda, kemudian diulangi lagi seminggu sekali. Untuk mengelola hama dan penyakit ini penting untuk melakukan rotasi tanaman, kemudian menggunakan bibit yang tahan terhadap penyakit, kemudian memantau dan mengendalikan populasi hama secara teratur. Kemudian untuk cara panen tomat, panen dilakukan dengan memetik buah beserta tangkainya untuk mencegah kerusakan buah. Lakukan pemanen pada pagi atau sore hari untuk mengurangi tekanan pada tanaman. Kemudian yang ketujuh adalah pasca panen. Penyortiran, sortir tomat berdasarkan ukuran dan tingkat kematangan. Untuk penyimpanan, simpan tomat di tempat yang sejuk dan kering untuk memperpanjang umur dan daya simpan. Dengan perawatan yang baik, tanaman tomat bisa menghasilkan buah yang berkualitas tinggi dan produktif. Sahabat tani, terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka, jangan lupa untuk memberikan like, berkomentar di bawah, dan share video ini kepada teman-teman kalian. Jangan lupa juga untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Sahabat tani, salam sukses selalu.